Halo Sobat Virus, dengan KH di sini. Di video ini kita akan sharing dan edukasi tentang batu virus lagi ya. Jadi beberapa hari kemarin ada teman-teman kita yang berkomentar, salah satunya yaitu dari pemilik akun Asis Van Houten. Beliau berkomentar, kapan bikin video bahas selek pada batu Kang? Namun sebelumnya saya ucapin selamat datang buat teman-teman yang baru aja bergabung di channel KH Galeri Virus, channel yang akan mengulas tentang seni dan edukasi batu virus. Dan saya ucapin terima kasih juga buat teman-teman yang sudah subscribe, karena subscribe dari teman-teman sangat membantu untuk perkembangan channel ini. Oke, jadi apa itu selek atau slab pada batu virus? Terus apa bedanya selek dengan krek? Nah, nanti kita ulas teman-teman ya. Dan sebelum kita ulas hal tersebut, kita intro dulu sebentar. Selek atau slab pada batu virus ya, apa sih? Nah, selek atau slab pada batu virus itu adalah garis retak halus yang terdapat pada permukaan batu tersebut teman-teman. Contohnya seperti ini ya. Ini adalah salah satu contoh virus yang memiliki selek atau slab pada permukaannya. Nah, sedangkan krek yaitu retak kasar pada permukaan batu virus itu sendiri teman-teman. Hal ini bisa dirasakan ya, terutama krek ini. Karena krek ini lebih kasar ya, bisa dibilang seperti itu. Jadi bisa terasa pada saat kita ngeraba pada permukaannya. Nah, terus apa penyebabnya? Nah, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Bisa karena bawaan alamnya pada saat proses penambangan batunya, dan bisa juga karena kesalahan pada saat proses pengolahannya. Kayak kesalahan pada saat motongnya atau saat gosoknya yang terlalu panas atau ceroboh ya. Nah, hal ini dapat menyebabkan krek atau slab pada batu virus itu teman-teman ya. Makanya proses pengolahannya ini sangat penting, bisa dibilang seperti itu. Kenapa bisa dibilang penting? Jelas sangat penting teman-teman ya, terutama pada saat proses cuttingnya nih. Karena apabila kita tidak benar-benar mengenal tentang karakteristik pada material batu virus ini, maka akan sangat rentan sekali terjadi kerusakan pada batunya. Nah, makanya tidak semua tukang gosok bisa gosok batu virus, apalagi yang ceroboh ya. Karena virus ini sangat butuh ketelitian yang lebih dibandingkan batu lain. Contohnya gimana? Nah, apabila putaran gerindanya itu terlalu kencang gitu ya, nah itu akan menimbulkan efek panas yang berlebihan yang nantinya akan menyebabkan selek atau krek pada batu virus itu sendiri. Dan virus ini sedikit unik teman-teman, dalam artian perlakuannya ini berbeda-beda ya. Begitupun saat proses cuttingnya, terkadang dia ada yang mau basah gitu harus menggunakan air, terkadang juga harus kering gitu. Bahkan saya juga sering menggunakan teknik manual gitu ya. Nah, hal tersebut itu kenapa? Karena kualitas materialnya itu tidak sama teman-teman, atau berbeda-beda. Makanya terkadang perlakuannya pun berbeda-beda juga. Terus selek atau slab itu bisa hilang nggak? Nggak teman-teman ya. Tetapi dalam intens waktu yang tertentu ia akan tersamarkan oleh warnanya. Sifatnya seperti itu. Lambat laun dengan proses mutasi yang terjadi, slab itu nanti akan ketutup warna dengan sendirinya, ataupun ada solusi lainnya yaitu di cutting ulang. Ini salah satu contoh virus milik pelanggan saya ya. Jadi beliau kemarin mengirimkan batu ke saya, kemudian minta diservis. Nah, ini kita lihat ya teman-teman ya, di pinggirnya ini dia ada krek, terasa sekali apabila diraba menggunakan kuku. Nah, solusinya apa? Jadi kemarin saya cutting ulang teman-teman, cuma resikonya yaitu dia jadi mengurangi dimensinya. Nah, ini dia setelah jadinya, kreknya hilang gitu, tetapi dimensinya dia agak ngurangin. Gimana solusinya kalau misalkan selek atau slabnya itu ada di tengah-tengahnya? Nah, ini saya contohkan lagi teman-teman ya. Nah, ini kelihatan teman-teman ya, ini kerasa nih apabila diraba menggunakan kuku tuh ya, kelihatan. Nah, kalau yang ini kasusnya ini terjadi bukan karena proses pengatingan di sini ya, melainkan sudah dapatnya seperti ini dari irannya.
Nah, kalau seperti ini ya sudah, dibiarkan saja gitu, karena posisinya di tengah gitu kan. Kemudian juga kita lihat dagingannya tipis, maka akan sangat beresiko sekali apabila diturunkan lagi. Kemudian saya cek gitu ya, ini lumayan cukup dalam juga teman-teman kereknya ya. Nah, jadi kalau misalkan digosok ulang nih, di cutting ulang, apalagi kalau kereknya dalam, resikonya ya nanti polanya akan berubah, dimensinya ngecilin, dan juga belum tentu hilang. Karena virus ini batunya sendiri dia opak atau tidak tembus, jadi kita tidak bisa memprediksi seberapa dalam krek pada batu ini. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Tetapi kalau misalkan slabnya ada di permukaan tipis gitu ya, dan tidak begitu dalam, nah itu masih bisa kita cutting ulang. Cuma resikonya seperti itu teman-teman, nanti pola uratnya akan berubah. Slab pada batu sendiri bisa ditoleransi atau tidak? Nah, slab pada batu virus, hal tersebut sangat dimaklumi ya, dapat ditoleransi terkecuali jika kereknya parah teman-teman. Oke teman-teman, segitu aja penjelasan singkat tentang slab atau krek yang terjadi pada batu virus. Hal tersebut kembali pada selera kita masing-masing ya. Kalau misalkan slabnya itu tidak parah dan di tengah dengan alasan mempertahankan pola ceploknya atau uratnya, ya hal tersebut sih tidak masalah ya. Semoga bermanfaat, sehat selalu, dan salam lestari virus Indonesia.